Habib Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Mauladawi ngerusak gitu. Turun. Tapi yo nggak ngomong rusak nih, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup yo ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim, semoga Allah mencurahkan rahmat serta hidayahnya dan menetapkan kita di atas jalan yang diridhoinya dan menetapkan kita di atas sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang seorang Habib. Ya, mungkin Habib ini satu-satunya sahabat muslim yang tidak mampu menjadi wali seperti kebiasaan para Habib, ya. Dari kecil sudah diangkat wali, kemudian memiliki karomah-karomah. Namun Habib ini tidak seperti itu. Tidak ada satupun karomah yang diketahui yang ada pada diri Habib ini. Beliau tidak mampu menurunkan emas dari langit. Beliau tidak mampu terbang melayang-layang dan menembus atap rumah dan lain sebagainya seperti yang biasanya diceritakan oleh para habib-habib sahabat muslim. Beliau hanya menyibukkan diri untuk mendakwahkan tauhid kepada kaum muslimin dan kaum muslimat sesuai yang diajarkan oleh kakek beliau yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan dakwah tauhid dan menghilangkan, membasmi kekufuran dan kesyirikan. Inilah yang dilakukan oleh Habib ini. Siapa Habib tersebut? Beliau adalah Habib Salim Al-Mukhtar, sahabat muslim. Ketika kita hijrah juga dan kita mengajak kepada yang namanya tauhid, dan yang harus kita tinggalkan adalah yang bertentangan dengan tauhid. Begitu juga orang tua kita yang perlu kita luruskan, bersihkan pertama daripada perbuatan syirik dulu. Itu yang paling prinsip. Karena ketika sudah bersih kotorannya, penyakit-penyakitnya, duri-durinya, insya Allah tauhid masuk akan gampang. Gitu. Jadi kalau buru-buru langsung diajarin dengan masalah tauhid, padahal dia masih jelas, masih ngelakuin yang namanya syirik, masih minta ke kuburan, masih nyimpen barang-barang yang namanya dikeramatkan, atau ini, subhanallah. Nggak akan ketemu tuh tauhid, nggak nyampe-nyampe. Bersihkan dulu. Sehingga proses metode ini, inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau pertama kali menyampaikan dakwahnya. Beliau ketika di Mekah dulu ngajarin kepada umat di sana apa? Ngajarin sholat berjamaah, ngajak ke masjid. Nggak ada. Tapi Nabi pertama kali ngajak mereka semuanya kemana? Meninggalkan yang namanya ibadatil ibad ila rabbil ibad. Penyembahan kepada yang namanya makhluk kepada rabbul makhluk, kepada rabbul alamin. Itu yang pokok, yang prinsip. Sehingga Nabi ketika ngumpulin orang Mekah semuanya di salah satu bukit atau salah satu tempat di Mekah, pertama kali yang Nabi sampaikan kepada mereka, termasuk salah satu di antaranya adalah keluarga Nabi. Nabi sampaikan kepada mereka, la ilaha illallah. Subhanallah. Pertama kali yang menentang siapa? Abu Lahab. Keluarganya sendiri. Karena konsekuensinya yang namanya tauhid, ya Allah, yang pertama kali yang akan menentang adalah orang yang paling dekat dengan kita. Coba lihat aja, siapapun dari kita yang sudah pernah hijrah, pasti yang pertama kali yang akan menjadi tantangan kita, orang terdekat dari kita. Seorang suami bisa istrinya, seorang istri bisa suaminya, seorang anak bisa orang tuanya. Subhanallah, sunnatullah. Konsekuensi tauhid, konsekuensi yang namanya hijrah. Gitu. Jadi itu sahabat muslim, sebagian kecil dari cerita Habib yang biasa kita lihat ya di media sosial. Ini bisa terbang, ini bukan suatu keahlian yang aneh bagi mereka, ya. Bahkan mereka juga bisa memadamkan api neraka, berbicara dengan mayat, ya.
atau bahkan Habib yang sudah ratusan tahun meninggal bisa ngomong kembali dengan orang yang hidup dan lain sebagainya. Masih banyak sekali cerita-cerita Habib yang luar biasa yang punya karomah seperti itu, sahabat muslim. Namun Habib Salim Al-Muhdhar ini tidak seperti mereka. Habib ini tidak bisa terbang. Habib ini tidak punya karomah. Habib ini juga bukan wali. Habib ini hanya seorang penyeru, mengajak kepada tauhid, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, ya, menghilangkan kesyirikan, khurafat, kekufuran dan sebagainya. Inilah Habib Salim Al-Muhdhar. Namun sayang, seribu kali sayang, tetap saja beliau dituduh dengan sebutan Wahabi. Nah, inilah penyakit kita, ya. Asal mereka menyampaikan dakwah tauhid dengan benar-benar, kemudian melarang kekafiran, kesyirikan, khurafat, bid'ah, maka dianggap mereka adalah kelompok Wahabi. Wahabi mereka. Wahabi mereka. Terakhir kita berdoa semoga Ustadz Salim Al-Muhdhar diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, mengajak kaum muslimin, kaum muslimat kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga menyadarkan para habib-habib yang merupakan keluarga beliau, kalau memang habib-habib tersebut merupakan keturunan, ya, dari Nabi Muhammad SAW, semoga juga tersadarkan dengan adanya ajakan-ajakan habib seperti Habib Salim Al-Muhdhar ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian video kami, sahabat muslim. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.